Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan baik. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Kemudian jangan lupa tonton video yang lain. Langsung saja kita akan membahas soal-soal UTBK yang skolastiknya ya. Soal yang pertama, bila masuk hutan wisata, pengunjung harus membawa suluh atau senter. Kemudian premis yang kedua nih, kita sebut saja ini premis 1 ya. Yang ini premis 2. Bambang berada di hutan wisata. Nah, ini kita buat menjadi bahasa matematikanya. Yang pertama premis 1, bila masuk hutan wisata, kita misalkan P. Pengunjung harus membawa suluh atau senter, kita misalkan Q. Berarti kita tulis P maka Q. Kemudian premis yang kedua, Bambang berada di hutan wisata. Nah, hutan wisata itu P atau Q? Ya, tepat sekali yang P. Tapi ada atributnya. Apa atributnya? Bambang. Bedanya di situ kan. Jadi bedanya yang pertama dan kedua itu ada bambangnya. Kita buat ada segitiganya lah begitu. Nah, dalam konsep ini disebut dengan ponens ya, ponens. Jadi ini yang sama kita coret. Yang masih tersisa apa? Yaitu segitiganya. Segitiganya itu apa? Yaitu Bambang ya. Sedangkan berada di hutan wisata ini P kan, sama ini. Nah, kemudian yang tersisa apa lagi nih? Yang tersisa adalah Q. Berarti Bambang Q. Nah, Q itu tadi apa? Harus membawa suluh dan senter. Berarti kesimpulan kita adalah Bambang pasti membawa suluh dan senter. Sekarang kita lihat di opsi 1 per 1. Bambang membawa senter. Oke, bisa jadi benar ya. Kan ini bisa jadi benar. Kita simpan saja dulu. Kemudian Bambang membawa suluh dan senter. Lebih benar dari yang tadi kan? Nah, kita simpan dulu. Bambang tidak membawa suluh dan senter. Jelas tidak yang bagian C. Yang D, bukan senter atau suluh yang dibawa Bambang. Jelas bukan. Bambang membawa sesuatu yang bukan suluh atau senter. Jelas bukan ya. Sekarang kita lihat opsi A dan B. Kalau kita lihat, maka opsi kita yang paling mendekati kebenaran adalah B. Kenapa? Karena lebih benar dibandingkan A. Jadi otomatis sekarang kita pilih yang B. Gampang ya. Nah, ini soal ini yang bagian ini tadi disebut dengan modus ponens ya. Tapi kalau ketemu jika P maka Q terus yang Q. Nah, ini disebut dengan modus tollens. Nah, sama konsepnya kayak tadi, yang sama dicoret jadi sisa P gitu. Jadi yang sama kita coret. Ini disebut dengan tollens ya. Tollens. Dan yang ketiga kita sebut dengan silogisme. Gimana bentuknya? Jika P maka Q, kemudian Q maka R. Nah, yang sama konsepnya dicoret. Jadi sisa apa? Jika P maka R. Nah, ini disebut dengan silogisme. Jadi konsepnya adalah yang sama dicoret, yang tersisa itu adalah kesimpulannya. Begitu ya. Dipahami? Tidak terlalu rumit ya. Sekarang kita akan membahas soal nomor 2. Soal nomor 2 ini berupa deret bilangan. Nah, bisa juga nanti dalam soal aslinya itu deret huruf. Begitu. Sama saja sebenarnya konsepnya. Gimana cara menyelesaikannya? Kalau saya pribadi, cara menyelesaikan ini dengan menggunakan tabel. Gimana? Kita buat dulu begini. 2 dulu ya. 2 kolom. 1, 0, 6, 2, 1, 7, 3, 2. Nah, kalau kita lihat susah kayaknya menemukan ininya, polanya. Nah, sekarang kita buat jadi 3 kolom. Gimana jadi 3 kolomnya? Yaitu kita tulis ya, 1, 0, 6. Kemudian berapa lagi? 2, 1. Kemudian ini bukan ya, 2, 1, 7. Kemudian 3, 2. Kalau kita lihat sepertinya ini begini.
1, 2, 3, 0, 1, 2, kemungkinan 6, 7, 8. Maka kita akan memilih yang 8. Gampang kan ya? Kalau mau coba mengerjakan nanti soal selanjutnya, dilihat dulu soalnya, kemudian dikerjakan dulu ya. Nanti baru dilihat bagaimana penyelesaiannya. Sekarang kita akan membahas soal ketiga. Kita baca soalnya bersama-sama ya. Kalau mau mencoba mengerjakan, silahkan dikerjakan dulu, di pause videonya, kemudian silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai bisa dilihat, dilanjutkan videonya untuk mencocokkan jawaban. Kita baca soalnya bersama-sama ya. Jika P sama dengan 2A ditambah 2, kemudian Q-nya adalah B dikurang 1, dengan A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka nilai P dibagi 2 ditambah Q adalah, dia tidak mencari nilai pastinya, tapi melihat nilai intervalnya. Nilai intervalnya ya. Jadinya kita operasikan dulu yang bagian bawah ini, karena ini yang ditanya kan. P dibagi 2 ditambah Q. Nah, dalam aturan matematika, pembagian itu lebih didahulukan daripada dijumlah. Begitu. Jadi kita dahulukan yang pembagian. Berarti bisa kita tulis begini nih. P dibagi 2 ditambah Q. Nah, P-nya sendiri adalah 2A ditambah 2 dibagi 2. Ditambah dengan Q-nya berapa? Q-nya adalah B dikurang 1. Kita sederhanakan ya. Kan ini bisa dibagi 2 nih. Sisanya apa? Yaitu A ditambah 1 ditambah B dikurang 1. Kalau kita sederhanakan lagi, A ditambah B, 1 dikurang 1, 0. Nah, inilah hasilnya penyederhanaan. Sekarang kita lihat lagi syaratnya. Karena A-nya ini lebih besar dari 0, maka A yang memenuhi berapa? Berapa? 1, 2, memenuhi ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 0,1 memenuhi? Iya, ini kan tidak dijelaskan elemen bilangannya apa ya. Apakah bilangan bulat, apakah bilangan real. Jadi kita tarik kesimpulan saja bahwa ini elemen bilangannya itu adalah bilangan real. Jadi 0, itu juga termasuk dari anggota dari A lebih besar dari 0 ini. Karena dia lebih besar dari 0 nih, sekarang kita lihat opsinya. Yang pertama, A-nya itu apa? Ini hasilnya itu A tambah B itu kurang dari 0. Mungkin nggak kalau lebih dari 0 jumlahkan dia kurang dari 0? Nggak mungkin ya. Kalau B memungkinkan karena lebih besar dari 0, kita tahan dulu. Kemudian lebih besar dari 1 memungkinkan, kita tahan dulu. Kemudian D kurang dari 1 nggak mungkin, kurang dari 2 juga nggak mungkin, karena dia positif tambah positif kan. Mungkin sih kalau misalnya 1 ditambah 1 lebih besar dari 0, besar dari 0, betul ya, 2 ya. Tapi kalau misalnya kita pilih 8 ditambah 7 kan nggak memenuhi, karena 8 tambah 7 lebih besar dari A-nya lebih besar dari 0, betul, B-nya lebih besar dari 0, tapi dia nggak masuk ini, jumlahnya ternyata kurang dari lebih dari 2, berarti tidak benar ya. Berarti kita punya sisa B dan C. Sekarang kita cek satu-satu. Kalau misalnya kita A-nya itu kita ambil 0,1 misalnya 0,1 dan B-nya itu 0,2 misal. Kita jumlahkan nih, berapa nih? 0,3. Memenuhi syaratnya, ya kan? Tetapi kalau ini karena memenuhi lebih, apakah 0,3 lebih besar dari 1? Enggak ya, berarti enggak masuk nih. Jadi yang masuk adalah yang B. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ya soal selanjutnya. Kita baca soalnya bersama-sama ya. Soal nomor 4. Sepotong kayu beratnya 20 gram. Nah, kita gambar dulu aja. Saya lebih suka memvisualisasikan soalnya, karena membuat otak kita tidak penuh dengan membayangkan terus. Karena konsentrasi manusia itu hanya 45 menit. Kita harus, kalau bisa, sebisa mungkin itu, membayangkan itu tidak terlalu banyak. Gitu. Jadinya, dituliskan saja, biar lebih mudah visualisasinya. 20 gram ya.
Setelah dikeringkan di panas matahari, beratnya menjadi 12 gram. Oh, kita gambar nih. Berarti dikeringkan. Jadi 12 gram. Berapa persenkah kandungan airnya? Kalau dia sudah kering, berarti kan airnya itu adalah selisihnya ya. Nah, selisihnya berapa? Yaitu 8 gram. Dari mana? 20 dikurang 12. Kalau ditanya berapa persen kandungan airnya, berarti kan 8 gram ini per ya. Nah, pertanyaannya per 20 gram atau per 18 gram? Ya, tepat sekali. Dia dibaginya dengan berat awal. Jadi 8 per 20 gitu. Karena ditanya persen, berarti dikali 100%. Gitu. Gampang ya. Sekarang kita sederhanakan. 100 dibagi 20 adalah 5. Nah, 8 dikali 5% adalah 40%. Berarti kandungan airnya itu adalah 40%. Nah, gampang banget ya untuk diselesaikan. Terima kasih. Kita menyelesaikan 4 soal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya ini bila bermanfaat. Tonton juga video-video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.